Wal maqalatur rabi'atu asyar, maqalah yang ke-14. Ruya anna rajulan min bani Israil kharaja ila talabil ilmi fabalaw zalika nasihum alaihi salatu wassalam fabasalehi fa'atahu alaihi salam faqala alaihi salam lahu zalika rajul ya fatah inni a'izuka bisalasi fisolin fiha ilmul awwalina wal akhirin yakfi kazalika khaffillaha bisirri wal alan fi hali khafahu aninas wa fi hali zuhuri indahum wa amsik lisanaka aninas la tazkuruhum illa bi khairi kama qalu min auzailil nasi takhluhu wanzur khabzuka khabzakal ladzi ta'kuluhu hatta yakuna aizalikal khabzu minal halal fa hina izin ta'kuluhu wa illa fala ta'kuluhu wamtana al fata anil khuruji ay baladin akhar li talabil ilmi. Makalah yang ke-14 ya, ruya anna rajulan, diceritakan ya, diriwayatkan min bani Israil, daripada bani Israil, kharaja ila talabil ilmi, keluar untuk menuntut ilmu, fabaloga zalika nabiyuhum, maka sampailah berita itu kepada nabi mereka alaihi salatu wassalam. Faba'asa ilahi fa'atahu, maka diutuslah atau dipanggillah ya pemuda itu, fa'atahu, maka dia datang kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Faqala alaihi salam, berkatalah Nabi Allah alaihi salatu wassalam lahu kepadanya, ailizail karojul, kepada laki-laki itu, pada anak muda itu, dan dikatakan ya fatah, wahai anak muda ya, inni a'izuka bisalasi fisolin, aku menasihatkan kepadamu kepada 3 hal ya, fiha ya, aku menasihatkan kepadamu pada 3 hal, fiha ya ilmul awwalin wal akhirin ya. 3 hal ini meliputi pada ilmu al awwalin wal akhirin ya, ulama-ulama dahulu dan ulama-ulama al akhirin yang belakangan ya. Ay waqfika, cukuplah atas demikian itu. Yang pertama khif ya, khifillah min sirri wal alan. Yang pertama lah, takutlah kamu kepada Allah bisirri wal alan ya, tersembunyi sendiri atau siang atau malam, wal alannya, dan secara jelas banyak orang atau waktu siang hari dan sebagainya. Ai fi halil khafa min ghazal nasi yakhluhu ya. Wanzur, kemudian wa amsik ya, wa amsik lisanaka aninas ya, peganglah ya lisanmu, lidahmu daripada manusia, artinya tahanlah lidahmu ya daripada manusia ya, daripada berbicara ya. La tazkuruhum illa bi khairin, janganlah kau berbicara, mengucapkan sesuatu kecuali yang baik ya, yang pada yang baik ya. Wanzur khabzakal ladzi ta'kuluhu hatta yakuna minal hal. Wanzur khabzaka, lihatlah rotimu, artinya ya perhatikanlah, telitilah daripada makan kamu alladzi ta'kuluhu, yang kau makannya, hatta yakuna, sehingga ya kau betul-betul tahu ya rotimu itu minal halal, daripada yang halal
ya jangan makan aja, lihat dulu halal apa haram ya, sehingga hina izin takuluhu wa illa fala takuluhu. Kalau halal makanlah, kalau tidak halal atau haram maka janganlah dimakan ya. Pamtana allati anil khuruj, maka anak muda itu tidak jadi pergi jauh menuntut ilmu ila badil akhir, ke kampung lain, ke negeri lain, li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Dia nggak keluar, nggak jauh pergi, tapi dia tetap menuntut ilmu kepada nabinya itu ya. Ini makalah yang ke-14 ya. Lihat kembali dari atas ya. Wal maqalatul rabi'atu asyar, makalah yang ke-14 ini ruya an-narwiyah, diceritakan, diriwayatkan ya, diceritakan min Bani Israil, daripada Bani Israil ya, daripada Bani Israil, seorang laki-laki daripada Bani Israil ya, kharaja ila talabil ilmi ya, seorang laki-laki di Bani Israil kharaja, keluar, pergi dari kampungnya ya, keluar dari kampungnya ila talabil ilmi, untuk menuntut ilmu ya. Ada seorang laki-laki anak muda ya, pengen menuntut ilmu ya, maka dia pengen pergi dah pesantren mana nih ya, itu ya, atau ke mana, ke ulama mana nih, dia pengen pergi menuntut ilmu ya. Fabalagha zalika ya nabiyahum ya, maka berita itu ya sampailah kepada nabi mereka alaihi salatu wassalam ya, berita ada anak muda pengen pergi nyantren ya, pengen pergi belajar ya ke kampung lain atau ke pesantren tempat lain, kampung jauh dari kampungnya itu ya. Nah, berita ini sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Fa ba'asa ilaihi, dipanggillah ya, diutuslah atau datang diutuslah ya, anak muda itu ya pada nabinya. Fa'atahu, maka datang anak muda itu kepada nabinya alaihi salatu wassalam ya, gitu ya. Jadi dia mau pergi nyantren nih, pengen nyantren keluar kampung ya, pesantren ya, pergi cari pesantren atau pada ulama di luar kampung yang jauh ya. Orang dulu belajar jauh-jauh, nggak ada yang dekat, jauh jalan ya. Nah, kita dari sini pada jauh belajarnya itu ke Kalibata ya, itu Guru Amin ya, jauh ke Asapia, pada jauh-jauh orang-orang dulu ya, jauh-jauh ya. Bahkan pada ulama-ulama ya salaf, ulama dulu jalan jauh ya, nah jauh, nggak deket-deket ya. Kalau sekarang deket aja nggak datang ya, deket aja di samping rumahnya, malas nuntut ilmu ya. Orang dulu. Nah, ini ada anak muda yang pengen keluar menuntut ilmu ya daripada Bani Israil ya, maka terdengarlah ya sampai berita itu ya kepada nabinya, bahwasanya ada anak muda yang mau pergi jauh ke kampung lain menuntut ilmu ya. Kalau dulu kan orang mau menuntut ilmu itu mau pergi nyantren, itu kan dia pada ya datangin dulu uaknya, enciknya ya, pamitan ya, mau pergi nyantren itu datang dah ke rumah enciknya, uaknya, ntar uaknya bagi duit enciknya bagi duit ya. Mau pergi nyantren gitu dulu ya, orang dulu gitu ya, mau keluar jauh ya, mau pergi haji begitu juga ya, pada ketemuin tetangganya sekarang ya. Nah ya itu ya, jadi anak muda ini akhirnya ya dari beritanya ya sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam ya, Nabi salah satu nabi daripada ya di Bani Israil ya. Kalau dulu kan memang kalau ada orang mau keluar nyantren ya, mau keluar belajar, itu berita cepat sampai ya, cepat tersebar di kampung itu. Wah, si Ano pengen pergi jauh ya. Nah, sekarang pergi haji di diam-diam aja ya, mau umroh di diam-diam aja dah ya. Nah, padahal kan perlu nemuin, minta doanya ya,
mau keluar kampung minta doanya, ya, minta maafnya kalau ada kesalahannya. Kalau punya utang bayar dulu utangnya, gitu ya. Nah ini anak muda yang pergi ya sampai pada ya salah seorang nabinya. Pak bahasa ilahi Pak tahu ya. Kemudian merasa diutusnya dah atau dipanggilnya dah ya. Maka dia datanglah ya kepada Nabi alaihi salatu wassalam ya. Faqala alaihi salatu wassalam lahu ya. Maka berkatalah begitu ketemu ya anak muda ini kepada nabinya ini ya, Nabi alaihi salatu wassalam, faqala lahu. Nabi berkata ya kepada anak muda, anak laki itu yang mau keluar menuntut ilmu ya. Apa katanya? Ya patah, inni aizuka bisalasi hisolin. Ya patah, wahai anak muda, inni aizuka, aku akan memberikan nasihat kepadamu bisalasi hisolin dengan 3 hal. Ya, kata nabinya nih. Ya, kata nabinya, wahai anak muda, kau mau pergi menuntut ilmu, ya, jauh keluar, ya, pesantren mana, maka aku nasihatin dah kau kepada 3 hal, ya. Fiha ilmul awwalin wal akhirin, ya. 3 hal ini adalah sudah mengandung meliputi daripada ilmul awwalin wal akhirin, ilmu yang telah dilaksanakan, sudah dikuasai oleh ulama-ulama awwalin wal akhirin. Ya, ilmu ini sudah sempurna ya karena sudah dikuasai oleh al-awwalin wal akhirin. Ulama dulu, ulama sekarang dia pakai nih ya 3 hal ini. Dipakai udah, cukup dah dari sini aja. Enggak usah kemana-mana, enggak usah jauh-jauh. 3 aja nih kerjain ya, 3 kerjain, enggak usah pakai nyantai jauh-jauh dah, 3 hal aja ya. Yakfi kadzalika, cukup 3 ini ya. Jadi enggak usah pergi jauh-jauh nyari ya, amalin aja 3 nih kerjain ya. Apa itu yang 3? Yang pertama ada hafillah bisirri wal alimnya, ai fi halil khafai aninas wa fi halil zuhuri indahum ya. Khafillah ya, takutlah kepada Allah. Yang pertama adalah takutlah kepada Allah bisirri wal alaniyah, baik secara sir ya maupun secara alaniyah. Sir artinya rahasia, enggak ada yang tahu di hati kita. Wal alaniyah, dan alaniyah tampak zahir. Ya, takutlah kepada Allah ya, baik kita dikala sendiri atau lagi banyak orang, tetap ya kita takut kepada Allah ya. Itu jangan waktu sendiri aja takut, ya betul banyak orang aja ya. Ya itu aja. Fisir wal alam, baik lagi banyak orang atau sendiri ya, baik di malam atau siang ya, atau di mana saja kita hendaklah bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah SWT, yaitu fi halil hufayaninas wa fi halil zuhuri indahum ya. Baik dikala ada manusia maupun tidak ada manusia, kita tetap takut kepada Allah SWT ya. Jadi takwa ya di mana saja. Ittaqillaha haitsuma kunta. Nabi sabdakan dalam hadisnya, ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kamu di mana saja kamu berada. Ya, di mana aja kita berada, kita takut kepada Allah. Apa sih takut? Takwa apa sih? Intisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Itu takwa. Kalimat singkat, takut ya. Laksanakan perintah Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Baik ya dikala kita sendiri atau lagi banyak orang,
baik siang atau malam, di mana saja kita berada, kita tetap melaksanakan perintah Allah, meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Ya, jadi kita takut kepada Allah SWT. Ittaqillah haitsuma kuntah. Ya, takwalah di mana saja kamu berada, siang atau malam, sendiri atau banyak orang, gelap atau terang, tetap takwa kepada Allah SWT. Ya itu, ya. Jadi kalau ada yang dilarang kita jangan kerjakan, nah itu takwa. Yang diperintahkan kita kerjakan, itu adalah takwa. Kondisi bagaimanapun, ya kita laksanakan perintah Allah. Ya, jadi harus katakan ittaqillaha haitsuma kuntah. Takutlah kamu kepada Allah SWT di mana saja kamu berada. Ya, karena sejak kita berada takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang-orang yang takut kepada Allah, ya, dengan sebenar-benar takwa kepada Allah SWT, maka Allah akan memberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya, takwa dengan sebenar-benar takwa. Kita sering dengar setiap Jumat, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Benar-benar takwanya. Ya, jangan takwanya cuma di masjid doang, pulang di jalanan. Ya, ceritain orang gosip segala macam. Ya, takwa di mana saja kepada Allah. Ya, orang yang takwa kepada Allah berikan keselamatan, ya, berikan rezeki di dunia maupun di akhirat. Ya, sebagaimana Allah firmankan, ya, bahwasanya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, maka dalam kesulitan akan diberikan jalan keluar. Kalau ada kesulitan, ada kebingungan, kalau orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, Allah berikan jalan keluar daripada kesulitan. Warzuqhu min haitsu la tasib. Allah akan rezeki dengan yang tidak disangka-sangka. Ya, itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maka itu Nabi, ya, alaihissalam ini menasihati kepada anak muda itu. Yang pertama adalah, ya, khafillah fisirri wal alaniah. Takwalah kepada Allah, ya, fisirri wal alaniah, secara sir maupun secara nyata maupun secara jelas, ya. Jadi takwalah di mana saja berada, kapan saja, siang atau malam, tetaplah bertakwa kepada Allah SWT. Ya, jadi Nabi katakan ittaqillah haitsuma kuntah. Ya, takwalah kamu di mana saja kamu berada. Ya, jadi yang pertama ada takwa kepada Allah SWT, dan ini adalah sebagai fondasi dalam hidup kita. Ya, takwa, ya, itu adalah, ya, fondasi dalam hidup kita. Kalau orang yang bertakwa, maka dia akan melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, ya, meninggalkan larangan Allah sejauh-jauhnya. Ya, jadi yang pertama adalah, ya, gimana, ya, dinasehati anak itu, yaitu untuk selalu bertakwa. Nah, juga ini nasihat buat kita. Kita juga harus selalu bertakwa, ya, di mana saja kita tetap bertakwa, ya. Itu ya. Yang kedua, wa amsik lisanaka aninas la tazkuruhum illa bi khairin. Ya. Wa amsik lisanaka aninas. Ya, amsik asal kata masaka, berpegang-peganglah kamu, ya. Peganglah lisan kamu daripada manusia. La tazkuruhum, jangan kau, ya, menceritakannya, membicarakannya, mengucapkannya illa bi khairin, kecuali yang baik. Ya. Jagalah lisan kita, jagalah mulut kita daripada omongan-omongan yang tidak baik,
dari cerita-cerita yang tidak baik, daripada ghibah ya, daripada bicaranya baik, kita jaga, amsik, peganglah ya lidah kita, artinya tahanlah lidah kita, jangan kita ucapkan, jangan kita gerakkan lidah kita untuk mengucapkan hal-hal yang tidak baik, tapi ucapkanlah yang baik ya, ucapkan yang baik ya gitu ya. Rasulullah SAW sabdakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairon aw liyasmut ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairon aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul, maka hendaklah dia berbicara yang baik, aw liyasmut atau diam ya, atau diam ya. Jadi kita berbicara ya, omongan, keluarkan kata-kata, keluarkan ucapan-ucapan dari mulut kita yang baik-baik ya. Fal yasmut, kalau ada yang tidak baik kita jangan ucapkan, diam itu, diam ya, jangan kita ucapkan kalau tidak baik ya. Nah, kita keluarkan yang baik-baik ya. Jangan kita ucapan yang tidak baik ya. Apa yang baik-baik? Yang paling baik yang kita keluarkan dari mulut kita adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Ada ucapan yang paling baik ya, ya Abdul zikri la ilaha illallah ya. Ucapan yang abdul, zikir yang paling abdul adalah la ilaha illallah ya. Juga Rasulullah katakan jaddidu imanakum ya, perbaharuilah, mantapkanlah keimanan kamu ya. Sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah memantapkan keimanan ya? Maka Rasul katakan atsiru biqauli la ilaha illallah, berbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya, zikir ya. Jadi di mana saja, kapan saja kita, kalau ada waktu kita ya, kita berzikir itu, kita sendiri kita berzikir ya, itu jangan ngelamun ya. Maksudnya itu kita sendirian zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, jangan ngelamun ya sih, mau sambil ngerokok ngadepin kopi ngebul ke atas, sih merawang pikirannya jauh ya. Jangan ya, berpikir jangan gitu, kita berzikir ya, nggak diri-diri baca yang tasbih, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Mantapkan keimanan kamu, jaddidu imanakum ya, mantapin keimanan kita dengan berzikir. Itu ucapan yang paling baik yang keluar dari mulut kita, yang paling baik itu oke. Nah, itu jadi jaddidu imanakum ya, perbaikilah, mantapkan keimanan kamu ya. Dan berzikir dengan la ilaha illallah itu adalah memantapkan hati jadi tenang. Adanya hati nggak tenang ya, gundah gulana ya, hatinya bingung, zikir itu akan membawa ketenangan. Kata Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ala bizikrillahi, dengan zikir Allah tatmainnul qulub, hati jadi tenang ya. Itu jadi yang pertama dikatakan amsik lisanaka ya, maksudnya ya, peganglah lidah kamu, keluarkanlah ucapan kamu dengan yang baik-baik. Yang pertama adalah, yang paling baik adalah zikir, afdalul zikri la ilaha illallah ya, zikir. Yang kedua adalah kita bicara yang baik ya, kita ngobrol ya, ngomongnya yang baik-baik ya, ngomong bisnis yang baik, ngomongnya taklim. Lagi kumpul, jangan lagi kumpul ceritain orang ya, itu biasanya kagak lepas tuh kalau lagi kumpul ya. Lagi kumpul biasanya kagak lepas dah ceritain orang
Nah kalau ini terjadi, ya amsik lisanaka, ya maka tahanlah ya lidah kamu, mulut kamu daripada yang demikian itu. Liasmut, diam, ya itu diam, ya la tazkuruhum illa bi khair. Jangan kau berbicara, berzikir kecuali yang baik-baik. Ya, kalau ada orang cerita, bukan ceritain orang, ya kita jangan nimpalin. Jangan nimpalin, bisa bilangin udah stop, jangan ngomong gitu, ngomongin yang lain, alihin yang baik-baik gitu ya. Kalau dia nggak mau diam juga, masih cerita aja, tinggal jalan. Karena kalau kita dengerin itu juga dosa juga, udah duduk dengerin, kan ngomong sih tapi dengerin itu dosa juga. Tinggal udah ya gitu ya, tinggal ya smooth ya gitu, tinggal ya. Jadi manfaatkan umur kita dengan yang baik ya. Kenapa? Karena semua yang keluar dari mulut kita tuh dicatat oleh Allah. Biar satu huruf juga dicatat, satu huruf ya. Nah, itu dicatat oleh Allah. Yang baik, yang tidak baik dicatat. Ya, Allah ingatkan di dalam Al-Quran, ya Allah jelaskan, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfizu min qaulin, tidak ada satu lafaz pun, tidak satu huruf pun yang keluar dari mulut kamu illa ladaihi raqibun atid, kecuali ada malaikat raqib dan malaikat atid yang mencatat apa yang keluar dari mulut kamu ya. Maka dikatakan di sini nasihat ya daripada ya Rasul di sini, Nabi yang sini kepada anak muda itu, amsik lisanaka aninas la tazkuruhum illa bi khair. Peganglah lidah kamu, jagalah lidah kamu, tahanlah lidah kamu daripada mengucapkan yang tidak baik ya. Illa bi khairin, kecuali yang baik ya. Dan ucapan yang paling baik, yang paling tinggi yang keluar dari mulut kita adalah zikir kepada Allah. Zikir yang paling tinggi adalah la ilaha illallah ya. Selain itu zikir yang lainnya. Itu yang kedua ya. Yang kedua, menjaga lidah kita ya. Kemudian ya, yang ketiga, wanzur ya, zakah ya, allazi ta'kuluhu hatta yakuna minal halal. Wanzur zakah, lihatlah roti kamu ya, allazi ta'kuluhu, yang kau akan makan, hatta yakuna, sehingga kau yakin bahwasanya roti kamu itu minal halal, daripada yang halal ya. Kita mau makan ya, lihatlah ya, sehingga kita yakin yang kita makan itu adalah halal ya. Maka yang dimakan terus halal, yang cara mencari makan pun harus dengan cara halal gitu ya. Jadi ya nasihat ya kepada Nabi ini kepada anak muda itu ya, dimana lihat kalau mau makan, lihat dulu ya, ini halal apa enggak gitu ya. Atau cara mencarinya harus yang halal ya. Kalau sudah kita yakin itu halal, kita makan. Ini kalau kita lagi jalan kemana-mana, kalau di rumah kita cuma makan, kita yakin dah halal dah ya. Jalan ya, makanya cara ya, cari makan dengan cara yang halal, dagang dengan yang halal, jangan bohongin orang, jangan nipu. Nah itu enggak halal jadinya itu ya. Jadi dikatakan nasihat yang ketiga adalah ya, hendaklah kita mencari makan yang halal ya. Cari makan yang halal. Kalau kita pergi kemana-mana ya, yakinilah yang kita makan itu dan halal, jangan yang haram, jangan yang syubhat
al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma al mustabihat. Yang halal jelas ya, nasi goreng halal ya, ikan bandeng halal yang kita di rumah kita itu jelas. Yang haram juga jelas ya, minuman yang mabuk haram jelas, daging babi jelas haram ya, jelas. Yang enggak jelas ya, ini halal haram, itu namanya mustabihat, samar-samar ya. Dan yang begini banyak orang yang tidak tahu, gitu ya. Ada ya. Saya contohin ya, ke orang pada di kali nyari ikan, dapat ikan gerameh gede banget. Ya. Ini ikan gerameh siapa ini ya? Ragu. Ya, mau kata ikan kali kok ikan gerameh nggak ada ikan kali, ikan empang. Ragu-ragu halal. Ya. Artinya di kali, ya haram. Ini ikan orang. Nah, ragu-ragu halal atau haram itu adalah disebut ya itu mustabihat, subhat. Ya, kalau subhat itu bisa jadi jatuh haram. Kalau kita tahu gitu balikin, minta halal, minta halal, itu ya, itu ya. Kan dulu ada satu kisah siapa ya, Imam Syafi'i apa siapa di jalan, ya begitu di jalanan mate kayu pagar buat selitan. Itu 2 minggu ilmunya nggak turun, ya, ilmunya nggak turun. Karena apa? Itu subhat, halal haram lah pagar. Ya. Jelas dulu ya, itu udah halal atau haram ya, itu subhat namanya ya, subhat. Kalau orang-orang yang apik itu nggak mau makan yang subhat. Kalau kita sih ikan gerameh enak banget, makan aja dah. Ya, kurang apik kita ya, apik dia tahu kalau yang apik kagak mau makan ya. Kalau yang apik nggak mau, karena itu ya bisa menghambat beberapa. Ya, kalau kita sih makan aja dah. Itu kan nggak apik ya, itu ya, itu ya. Jadi halal itu ya. Jadi kalau yang samar itu namanya subhat ya, atau subhat itu ya, gitu. Jelas tuh, yang samar ini banyak orang yang nggak tahu, banyak yang nggak paham ya, dimakan aja, diambil aja banyak ya. Tapi kalau orang-orang yang soleh ya, orang-orang yang alim itu menjauhi daripada yang subhat ya, menjauhi daripada yang subhat ya, itu ya, jelas tuh ya. Yang samar ada HP di meja sini, siapa ya? Siapa ini ya, tadi baru masuk, siapa ini gitu. Tahu gitu ya, kalau kita ambil haram, bukan barang gitu ya, itu jadi subhat gitu ya. Ya itu ya, jadi tiga hal nasihat ya pada anak muda yang mau pergi jauh belajar ya. Maka itu dikatakan udah ya, kalau belajar ya kita nggak usah jauh-jauh dah, buat kita nih yang dekat saja dah, yang dekat-dekat kita nih ya. Di Saadah ya, malam Selasa ada pengajian, besok malam Kamis ada pengajian, yang dekat aja lah, nggak usah jauh-jauh. Daripada jauh-jauh, dekat ya. Di Saadah besok malam Kamis ada pengajian, ya kan? Malam Selasa ada pengajian, malam Jumat ada pengajian Yasin, udah yang dekat aja lah, amalin lah. Amalin ya. Ini nasihatnya begini ya, dari anak muda mau pergi jauh-jauh. Nah, dia 3 ilmu ini pakai, udah orang dulu sampai sekarang itu pakai ini ilmu, dan ini mendasar, ilmu yang mendasar ya, ilmu mendasar. Maka itu jangan ya, ini yang penting dipakai ilmu ya, dipakai ilmunya ini ya. Maka itu ya, kemudian dikatakan
ya pamtana al-fata anil khuruj ila badil akhir li talabil ilmi pamtana al-fata, maka anak muda itu nggak jadi pergi dah. Nggak jadi dah pergi jauh belajarnya, belajar sama ya yang deket aja tuh. Jadi pamtana al-fata anil khuruj, ya nggak jadi dah anak muda pergi jauh-jauh ila badil akhir kepada kampung yang lain, kampung yang jauh, dia talabil ilmi untuk menuntut ilmu. Jadi dia nggak kemana-mana, dia menuntut ilmu kepada yang dekat, daripada Nabi yang memberikan nasihat ini. Itu ya, ini juga buat nasihat sama kita. Ya, kita ya cari ilmu lah. Ya, kalau sekarang banyak kesibukan, ya kesibukan, ya jangan yang jauh, yang dekat dan kita amalkannya dengan sebaik-baiknya. Kita amalin ilmu kita, ya biar sedikit kita amalin, ya. Kita amalin, jangan kita cuman banyak tapi nggak ngamalin. Ya, buat ukuran kita nih yang sudah umur ya itu kita amalin dah, deh ya. Cara masuk masjid, ya berdoa, nah, itu kita amalin dah tuh. Kita kan masih suka lupa kan, mau masuk masjid lupa kadang-kadang bacanya, niatnya. Ya, itu kita amalin ya manfaatnya. Ya inilah ya dimana ya kita ya hendaklah menuntut ilmu ya setiap saat, setiap waktu ya pada tempat-tempat yang dekat ini. Ya sekira ini ya besok maqalatul khamisatu asyarah ruwiya an rajulan min Bani Israil ya jam'ul samanina tabutan minal ilmi besok ya. Makalah yang ke-15 ya. Ya demikian, mudah-mudahan ya kita bisa paham 3 hal ini, kita dapat paham dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahalazim lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala zadadina bi ashabi sayyidina rasul ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'maka mazidah. Ya rabbana kal hamdu kama yanbaghi li karimil azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan masumah wa la taj'alna minna zaki wa la mahrumah. Allah na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tani waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.